Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita mau bahas kelanjutan dari live IG teman-teman ya. Jadi kan kita bikin live IG setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah jam 9 masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kita akan bikin video seperti sekarang ini untuk membantu melanjutkan jawabannya teman-teman ya. Oke, langsung akan gua share sound. Oke, ini dia live IG-nya ya, teman-teman. Oke, langsung kita jawab tanya teman-teman yang belum terjawab ya. Saya bikin di video YouTube terpisah untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video berikutnya. Ibu Karolin, halo Koko, selamat malam. Malam, Halo Bu Ibu Karolin. Karolin. Oke, Ibu Mimi Latifah. Tanya Pak Awan, jika ada WP dengan dapat dua bukti potong, 2A1 ya, dari dua pemberi kerja, ketika SPT tahunan OP terjadi KB, apakah WP tersebut wajib bayar cicilan PP25? Mohon diberikan aturannya juga. Tidak perlu Bu, setahu saya tidak perlu kalau untuk karyawan ya, langsung aja dia laporkan, dia bayar di SPT tahunan. Yang perlu bayar PP25 itu biasanya ya, yang usaha atau pekerja bebas gitu. Usaha pekerja bebas itu pun sebenarnya tidak terlalu wajib ya. Karena PP25 itu sebenarnya bukan kewajiban. PP25 itu untuk membantu kita sendiri gitu loh. Kita supaya nggak mahal di SPT tahunan, kita dibantu untuk bayar setiap bulan gitu ya. Kita membantu diri kita sendiri sebenarnya gitu. Nah, kalau dia dua bupet, kalau dia karyawan di kantor ya sudah nggak usah langsung bayar tahunan aja ya. Sebenarnya tidak ada kewajiban PP25 sih gitu. Cuman PP25 itu dibuat untuk membantu kita sebenarnya ya. Gitu ya Bu Mimi. Bebas aja sih menurut saya nggak perlu sih. Semangat teman tuh Bu Mimi. Mimik Latifa, oke. Lanjut Ibu Cecilia Teja. Kalau saham di Bursa Efek, tahun perolehannya sesuai tanggal beli atau tahun 2023 sesuai laporan akhir tahun. Kalau saya update 2023, Bu. Karena kan kita kan saham itu kan kita beli, kita jual, kita beli, kita jual, kita beli, kita jual. Kita sudah bingung menilai berapa harga perolehannya. Lagi pula tahun-tahunnya juga bercampur aduk kan. Jadi kalau saya langsung tahun 2023 dan saya gunakan market value. Gunakan market value per kondisi 31 Desember. Kecuali nilai turun. Kalau nilai turun, saya tidak pakai market value. Saya pakai harga tahun lalu. Supaya harta tidak turun. Kalau dia naik, saya pakai harga yang naik gitu. Dengan asumsi kenaikan itu adalah kenaikan sahamnya. Di mana kan kenaikan saham itu sudah tidak kena pajak, sudah kena pajak final ketika kita menjual saham. Kalau saya begitu, Bu ya. Nah, teman-teman itu Bu Cecilia. Ibu Cecilia Teja, oke. Ibu Ibu Dinda Marsha. Malam kok. Tadi terpotong, sorry. Bapak Ibu Dinda Marsha, malam kok izin tanya. Terkait PP21 yang TER, itu tarif PP21 untuk bukan pegawai lainnya tetap pakai yang progresif ya? Jawabannya iya Bu ya, iya betul. Tetap pakai progresif dengan yang 5, 15, dan lain-lain itu betul Bu ya, betul. Jadi bukan pegawai, itu kan dulu ada dua macam. Bukan pegawai yang berkesinambungan dengan yang tidak berkesinambungan. Sekarang udah enggak, dicampur aja sekarang. Namanya adalah bukan pegawai lainnya. Oke? Tarifnya adalah bruto dikalikan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Kalau dulu ada hitung PTKP, ada hitung akumulasi setahun. Sekarang udah enggak. Sekarang fokus di bulan tersebut saja, bruto kalikan 50% kalikan tarif. Sudah, selesai. Gitu. Thank you Bu Linda, itu Bu Linda Ibu semua terbantu. Dinda Marsha. Bapak Bagas Sardani. Kok kalau misal PTA dapat dividen dari PTB 300 juta, terus 200 juta disetor modal ke PTC. Terus sisa 100 juta buat operasional. Apakah dari dividen itu kena pajak ya kok? Jawabannya tidak ya Pak, karena jika PT mendapatkan dividen dari PT, artinya badan dapat dividen dari badan, itu sudah tidak kena pajak apapun kondisinya. Mau dia invest ataupun dia tidak invest, itu adalah tidak kena pajak ya, karena PT atau badan dapat dapat dividen dari badan. Oke? Yang mesti bayar pajak adalah kalau orang pribadi yang menerima dividen. Oke, dia mesti bayar 10%, kecuali dia investasikan itu selama 3 tahun tidak usah bayar PPh dividen. Nah, khusus kalau badan terima dividen itu secara otomatis sudah tidak perlu bayar pajak terlepas dari dia invest ataupun tidak invest. Oke, kalau badan yang menerima dividen ya. Thank you Pak Bagas, semoga terbantu. Pak Bagasardani, oke. Bapak Hayanto 33, kok CTAS ya, Cortex apa tuh? Cortex System ya. Nantinya akan menyajikan neraca yang otomatis akan notifikasi LB jika kredit pajak kita melebihi debitnya. Oke,
Itu baru asumsi Pak ya, dan rasa-rasanya mungkin begitu, tetapi kita komplainnya nanti ya, kita coba komplain, seharusnya dia tidak bisa memaksakan kita mau menjurnal kemana, gitu ya. Nah, jadi ini kan maksudnya Pak Hanto itu kita khawatir LB itu akan dipaksa untuk direstitusi sehingga akan potensi pemeriksaan. Saya rasa sih enggak ya, negara nggak akan paksain seperti itu, pasti ada solusi, pasti ada caranya. Oke, semua teman tuh Pak Hayanto. Pak Hayanto 33, Ibu Ibu Licing 25, malam kok. Di tahun 2023, CV mempunyai penghasilan, tapi di 2024 tidak ada penghasilan lagi. Untuk angsuran PPh 25 per bulannya gimana ya? Oke. Di SPT tahunannya, Ibu harus hilangkan perhitungan PPh 25. Oke? Di SPT tahunan, kan nanti Ibu bikin nih, SPT tahunan yang 1771 kan, di bagian PPh 25 di halaman induk lampiran 2 kalau nggak salah ya. Eh, eh, lampiran induk halaman 2. Ibu eh, hilangkan, nolkan hitungan PPh 25-nya. Setelah Ibu nolkan, maka PPh 25 tahun depannya akan jadi nol. Gitu Bu ya. Nah, itu caranya. Oke, semua teman-teman tuh Bu licin. Licing 25. Kemudian Bapak Bapak Tumorang Parude, malam kok, malam. Kalau PT terima dividen dari PT, bagaimana laporan pajak di PT penerima dan pelaporan investasinya? Jawabannya tidak perlu investasi, Pak ya. Kalau badan terima dividen itu sudah otomatis bebas pajak, tidak perlu diinvestasikan. Oke? Nah, bagaimana pelaporan di PT penerima? Dia tinggal laporkan sebagai penghasilan lain-lain strip dividen gitu aja. Penghasilan lain-lain di bagian bawah di laporan laba rugi, kemudian dia akan koreksi sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke? Semoga teman tuh Pak Tumorang Parude. Tumorang Parude. Oke, Ibu Anyelir Bonita. Jadi kalau PPh 21 yang dibayarin full itu gross up ya kok. Betul ya, betul Bu ya. Jadi gross up maupun tidak gross up itu barang yang sama sebenarnya ya. Ya, PPh 21 itu prinsipnya adalah bruto dikurangin dengan PPh 21 dapat take home pay. Itu ya, bruto kurangin PPh 21 dapat take home pay. Kalau di gross up, PPh 21-nya ini muncul di dalam komponen bruto, namanya tunjangan PPh 21 atau tunjangan pajak. Nah, nilainya sama dengan nilai PPh 21. Gitu dong, sesimpel itu ya. Tetapi konsep PPh 21 tetap sama, bruto kurangin PPh dapat take home pay. Oke, gitu. Jadi sekarang sih GoSap juga gampang ya. Sekarang GoSap tinggal masukin ke dalam hitungan SPT aja. Hitungan e-Bupet nanti tiba langsung akan dihitung otomatis gitu deh. Oke. Sama teman tuh Bu Anjelir, Ibu Caroline, kok suaranya agak kayak robot maisnya kali ya? Iya kali ya, nggak tahu juga saya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Thank you Bu Caroline. Ibu Anggraini Tasya, kok kalau jasa angkutan plat kuning pribadi UMKM memberikan jasa ke PT, ini siapa yang potong 0,5% ya kok? Yang pemilik apa yang pakai jasa angkutan? Seharusnya yang pakai jasa yang potong Bu ya, karena kan ini jasa ya. Ketika kan memberikan jasa kepada perusahaan, maka perusahaan itu ketika dia mau bayar, dia harusnya potong PPh 23. Gara-gara kita punya suket PP 55, maka dia potong 0,5%. Gitu Bu ya, dipotong 0,5% oleh si orang yang membayar, PT yang membayar tersebut. Gitu. Nanti dikasih bukti potong. Oke, saya mau teman itu Bu Anggra ini. oke, mohon maaf ya. Ibu Anjelir Bonita, Ibu Karoli Anita, Anggraini Tasya, kemudian Ibu First, A PPh 21 ditanggung perusahaan itu dikoreksi fiskal atau dapat dianggap sebagai natura, Pak. Digabung sebagai bruto, Bu ya. Digabung ke dalam bruto ya. Jadi brutonya harusnya 10 juta, PPh 21-nya 200 ribu gitu ya. Maka brutonya dia mesti naikin 100 juta, 10,2 juta. Begitu kira-kiranya. Itu hitungan kira-kira. Tetapi yang benar adalah nanti akan ada rumus di dalam Excel-nya. Atau Ibu langsung klik gross up ketika menginput e-buku PP21. Nanti otomatis dihitungkan oleh sistemnya si pajak itu. Oke? Semua teman itu Bu First. Ibu Melisa Isabel, kok kalau misal terima pembayaran penalti, apakah termasuk objek pajak harus potong PPh? Menurut saya sih iya Bu ya. Menurut saya iya ya. Termasuk pembayaran penalti itu termasuk objek pajak. Menurut saya ya. Oke. Karena kan itu juga termasuk penghasilan kan gitu. Nah, semua teman itu Bu Melisa. Bapak Victor First, SUW. kemudian Ibu Melisa Isabella, ya, Bapak Victor Kok mau tanya, kalau bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, sekarang ini cara hitungnya gimana ya? Jawabannya sama saja, Pak. Mau berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, ya, caranya sama, yaitu kategori yang namanya bukan pegawai lainnya.
Cara hitungnya, bruto kalikan 50% dikalikan dengan tarif pasar 17. Selesai. Dan tidak perlu diakumulasikan selama setahun, tidak perlu hitung PTKP. Langsung di bulan tersebut saja. Itu, Pak. Semua teman itu Pak Victor. Bapak coba cek aja langsung ke Ibu Pet, pasti ngerti deh maksudnya. Su. Kemudian Bapak Rosli Louis, apakah perbedaan kurs SPT 2022 14.000 kena pajak kena bayar pajak selisih kurs 2024 15.000 ya? Kenyataannya tidak ada income, hanya karena beda kurs. Oke, cara satu, opsi satu adalah supaya Bapak tidak kena PPh di sini di SPT sekarang, Bapak tidak ubah kursnya. Artinya, tahun perolehannya pun ditulis tahun yang sama. Contoh 2022 atau 2022 gitu ya. Tahun perolehannya tetap 2022, nilai rupiahnya tetap nilai rupiah yang kurs 14.000 itu. Oke. Opsi kedua adalah Bapak update. Kalau Bapak update, maka tahunnya berubah jadi tahun 2023, kemudian kursnya pakai kurs yang 15.000. Oke. Kalau saya lebih berpikir diupdate aja. Kenapa? Jangan sampai sudah 10 tahun baru kita jual, nanti ketika kita jual akan ada kenaikan yang tinggi sekali. Itu bisa kena level-level gitu ya. Mending kita update tiap tahun, kena level tetapi nggak terlalu besar gitu kan. Lagi pula kalau di bawah 50 juta, di bawah PTKP nggak usah bayar pajak. Gitu Bu ya. Gitu Bu. Semua teman tuh Bu Rosli. Bapak Hayanto 33, bagaimana cara hitung pajak natura untuk mobil perusahaan yang dibeli secara tunai untuk dipakai oleh direktur? Oh, kalau CV nggak ada natura, Bu ya, Pak ya. Kalau CV direktur nggak ada natura, langsung aja masuk sebagai prive. Jadi penyusutannya nanti larinya ke prive. Kalau nggak ke prive, berarti larinya langsung ke penyusutan biasa aja. Gitu sih. Seperti begitu, Pak ya, arah-arahnya kalau CV. Karena CV kan tidak ada gaji untuk si direktur. Oke. Semangat itu Pak Hayanto. Bapak Rosli Louis, kemudian Bapak Hayanto 33, kemudian Ibu Mimik Latifah, tanya lagi Pak, jika kita ada pekerjaan normal yang setiap tahun selalu ada, apakah dianggap sebagai pekerjaan teratur? Rasa-rasanya iya. Dan apakah saat penghitungan PP25 dengan cara menghitung sendiri bagaimana? Iya, Bu. Kalau Ibu mau, mending hitung sendiri gitu. Kalau nilainya besar, mending kita pakai PP25 ya, supaya kita lebih 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 hemat, maksudnya lebih ringan ketika mau bayar tahunan gitu ya, nggak tiba-tiba bayar besar di tahunan, gitu Bu ya. Nah, kalau ibu tidak mau P25, ya udah. Kalau ibu nggak mau bayar P25 kan ibu tinggal bilang kepada AR, oh ini tidak teratur, gitu ya. Cuman kalau AR-nya pinter, enggak, ini teratur lah tiap tahun saya lihat ada. Mending mending bayar P25 gitu ibu ya. Nah, cara hitung gampang. PP21, PPh tahunan tahun lalu dibagi 12. Gitu deh. Semua teman tuh Bu Mimi. Ibu Mimik Latifah. Bapak Victor SUW, tanya lagi untuk UMKM perorangan yang bayar 0,5%, maka cara lapor di SPT tahunannya bagaimana? Hah? Gimana? Di lampiran 3, Pak ya. Di lampiran 3, di bagian PPh final yang paling bawah, Bapak centang tuh PP55. Begitu Bapak klik PP55-nya, maka di atas akan muncul yang namanya PP55 formulirnya. Bapak klik satu kali, maka Bapak akan masuk tuh, masuk detailnya tuh, detail Januari, Februari, Maret, April, omsetnya berapa, PPh-nya berapa akan ada di situ. Gitu Pak ya. Oke. Dan teman-teman tuh Pak Victor SUW di Kemudian lampiran 3. Bapak Victor SUW. Kemudian Bapak Bapak I. Yusuf malam jika aset tetap perusahaan berupa mobil jadi dividen. Bagaimana menentukan nilainya? Nilainya, nilai dividennya. Nilai dividennya, oke. Dan jika dividen tersebut diinvestasikan dalam bentuk saham di perusahaan lain, apakah bisa dibebaskan dari pajak? Jawabannya sih bisa, tetapi kok mobil jadi saham? Oh, maksudnya mobil itu Bapak tarik sebagai dividen, Bapak setor lagi mobil itu ke PT yang lain sebagai saham lagi gitu. Oke. Menurut saya bisa sih, bisa dibebaskan pajak. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilainya? Menentukan nilai ya, menentukan nilai. Hmm, Contoh nih ya, mobil itu nilainya awalnya beli 200 juta. Oke, awal beli 200 juta. Sekarang nilai buku 100 juta. Oke. Berarti kan Bapak akan mengirim 100 juta sebagai dividen kan? Tetapi kalau harga pasarnya 150, maka 50 juta itu akan menjadi penghasilan bagi si orang pribadi ini. Akan seperti hadiah gitu loh Pak. Akan jadi penghasilan sehingga Bapak perlu potong PPh 23 atau PPh final atas hadiah. Saya rasa begitu ya. Jadi selisih atas nilai buku dengan harga harga pasar atas mobil bekas akan menjadi keuntungan atau penghasilan bagi si orang pribadi ini. Saya rasa sih begitu ya. Sedangkan dividennya sih kalau dia invest lagi ke PT yang lain berupa saham lagi ya boleh-boleh aja. Berarti sudah tidak kena pajak, gitu kan? Semua itu Pak I. Yusuf. I. Yusuf. Oke, Bapak Hayanto 33, Kawan.
Untuk bunga bank, apa bermasalah jika kita tidak input bupotnya? Menurut saya nggak ada masalah, Pak. Menurut saya nggak masalah. Karena kadang-kadang bank juga nggak semua rapi loh ya. Nggak semua bank itu rapi dan bisa sediakan bukti potong gitu. Banyak bank yang tidak sanggup sediakan bukti potong ya. Kalau nilai bunganya cuma 30.000 sebulan, 60.000, males banget bikin bukti potongnya gitu. Jadi kalau saya sih, kalau banknya kasih kita input. Kalau bank nggak kasih kita cuekin aja. Apalagi kalau nilainya kecil gitu ya. Kalau nilainya masih di bawah 50 juta setahun gitu ya. Buat apa ya? Di bawah PTKP juga. Nah, tapi kalau nilai sudah ratusan juta bunganya, ya ada baiknya kita mintakan bukti potong. Gitu. Oke. Semangat teman tuh Pak Hayanto. Bapak Hayanto 33, Ibu Sian Ibu Siana, kau mau tanya, apabila istri yang pakai NPWP suami terus mau input nomor NPWP suami atau nik istri, kalau bisa pakai nik istri Bu. Tetapi kalau kayak tadi saya bikin perekaman gitu ya, perekaman PP21 kan tidak bisa pakai niknya istri dalam rangka untuk perekam. Nah, kalau bisa pakai nik pakai nik. Kalau nggak bisa, artinya kolomnya itu nggak bisa nik, ya udah Ibu masukin NPWP suami aja. Sementara seperti itu Bu ya. Belum ada mekanisme untuk saya istri loh, tetapi pakai NPP suami. Belum ada mekanisme itu di dalam buat PP21 gitu. Jadi sementara seperti itu. Gunakanlah nik istri kalau bisa, kalau nggak bisa pakai NPP suami. Oke. Sama tuan tuh Bu Sienna Shen. Shen, kemudian Bapak Bapak One of Sophia, Ibu ya, kok kalau saya bekerja sebagai dapat gaji dan saya juga punya usaha, itu di SPD tahunan bagaimana ya kok? Nggak ada masalah. Ibu pakai formulir 1770 yang polos. Oke? Ibu punya dua penghasilan, dua sumber penghasilan. Yang pertama adalah dari pekerjaan atau dari gaji kantor, itu input di lampiran lampiran satu halaman satu ya saya lupa antara lampiran satu dan lampiran dua ya. Lampiran satu itu halaman dua untuk mengisi bagian bagian penghasilannya. Coba ibu klik ya, nanti ibu pasti paham deh. Di lampiran duanya ibu input bukti potongnya, A1-nya nilai bukti potongnya. Oke. Lampiran satu diisi penghasilan, lampiran dua isi bukti potong. Kemudian di lampiran tiga ibu masukin yang namanya penghasilan bruto dari dagangnya, dari omsetnya ya. Jadi tinggal isi di PPh final di bagian paling bawah, klik PP55, kemudian akan muncul satu tabel di atas. Nah, klik satu kali di situ akan masuk Januari berapa, Februari berapa, diinput lah semua omsetnya, kemudian input juga pajaknya secara manual. Oke. Semangat bantu Bu One of Sophia. One of Sophia, Ibu Ibu Natalia, Natalia Yanti, thank you sama-sama. kemudian Bapak Ari Zilo, malam Pak, malam. 2023 MPP suami dan istri digabung. Untuk pelaporan aset istri di SPT suami bagaimana ya? Gabungin semua, Pak. Apakah langsung ditambahkan saja? Langsung saja, Pak. Langsung ditambahkan saja. Nah, penambahan ini kan menyebabkan kenaikan harta di suami dong. Nah, maka si suami mesti melaporkan penghasilan juga. Penghasilannya di lampiran 3 yang paling bawah yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, pilih yang paling bawah yang namanya lainnya. Oke? Jangan hibah ya, karena ini bukan hibah gitu. Jadi masukinlah sebagai penghasilan lain, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang lainnya. Nah, nilai nilai dari penghasilan dari harta istri yang dipindah ke suami itu masukin ke situ. Oke? Nah, saya mau bantu Pak Ari. Bapak Ari Bapak Victor Su, Ko Awan mau tanya untuk komisaris sekaligus pemegang saham, apakah bisa masuk kategori bukan pegawai lainnya? Saya rasa bukan, Bu ya. Saya rasa Pak, kalau komisaris masuk ke pegawai aja, masuk ke pegawai tetap aja kalau komisaris ya. Menurut saya sih ya. Kalau bukan pegawai boleh aja, tetapi kan bukan sih. Saya rasa pegawai sih. Oke, saya mau bantu Pak Victor. Arizolo, Bapak Victor Su, Bapak Bapak Chan Mei 75. Malam kok, malam Pak Ibu Chan Mei. Perusahaan baru, tapi dari awal sampai dengan sekarang belum beroperasi. Hanya ada biaya administrasi bank. Tetap lapor SPTK. Jawabannya SPT tahunan tetap Bu ya. SPT tahunan dan PP21 Desember tetap ya. PP21 Desember dan SPT tahunan tetap dilapor. Jika masih belum ada kegiatan di tahun ketiga seterusnya, apakah tetap lapor SPT? Jawabannya tetap lapor ya. Selama NPWP-nya itu belum NE, belum non-efektif, artinya masih aktif, maka dia tetap lapor SPT tahunan iya setahun sekali, kemudian SPT PP21 di masa Desember saja mesti dilapor. Semuanya 0000 aja, diisi 0 tinggal disubmit dilapor. Setahun sekali Bu, nggak apa-apa lah ya. Semua teman itu Bu Chan Mei. Ibu Sofi Anelia, Pak Wan, apakah UMKM berlaku tarif TER? Enggak Bu, enggak. TER itu adalah untuk perusahaan ketika memotong gaji pegawai tetapnya atau pegawai tidak tetap. Oke. UMKM itu adalah PPh final ya. Jadi tidak ada hubungan dengan TER. TER itu adalah untuk perusahaan menggaji karyawan.
Kalau UMKM itu adalah kan PPh final yang 0,5%. Nggak nyambung, beda ya. Selamat ulang tahun tuh Bu Sofi Chan Mei Anelia. 75, Ibu ya. Ibu Sofi Nelita. Bapak Paulus Soki, kok awan PPh 21 nggak usah pakai sertel kah? Setahu saya tidak perlu Pak. Yang kita pahami saat ini tidak perlu sertel ya. Kalau PPh unifikasi itu perlu sertel si perusahaan. Nah, kalau PPh 21 setahu kita tidak perlu sertel. Oke? Sama teman tuh Pak Paulus. Ibu Artawidiasari, bisa nggak hutang piutang antar orang tua dan anak atau langsung hibah? Boleh-boleh saja Pak. Mau hutang piutang boleh, mau hibah juga boleh Bu. Ya. Jadi kalau orang tuanya pinjamin uang, tetapi nanti balikin ya. Nah, itu namanya hutang piutang, ya. Tidak perlu bunga lah kalau orang tua mah. Tetapi kalau si orang tua bilang, "Ini gua kasih dan nggak usah kembalikan," itu namanya hibah, ya. Tinggal dibikin surat hibah, dokumen hibah, ya udah, mulai hari ini barang jadi milik Anda, milik anaknya. Udah, lapor di ekspedisi anak. Gitu, Bu ya. Semoga itu Bu Arta Widya. Bapak Paulus Soki. Ibu Arta Widiasari. Bapak Hayanto 33. Kok, kalau perusahaan UMKM baru dibikin dan mau pakai 0,5%, maka dokumen apa yang harus diajukan? Tidak perlu mengajukan apa-apa, Bu, Pak ya. Ketika Bapak bikin NPWP pertama kali si perusahaan ini ya, si PT atau CV atau PTP ini, Bapak mesti input yang namanya memilih menggunakan PPh final 0,5% ya, UMKM ya. Nah, kalau Bapak memilihnya PPh umum, cilaka, nggak boleh ya, maka Bapak akan berganti menjadi PPh umum. Bapak harus pilih yang namanya PPh UMKM 0,5% ketika Bapak membuat NPWP pertama kali. Oke? Nah, solusi lainnya, kalau Bapak sudah lupa nih waktu bikin PP kemarin gue centang yang mana ya? Nah, maka Bapak perlu menginput atau mencetak surat yang namanya surat keterangan PP 55 di menu layanan, kemudian KSWP, kemudian cetak surat keterangan PP 55. Oke. Kalau berhasil cetak berarti beres. Gitu. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oke. Semua teman tuh Pak Hayanto. Ibu Mel kasih 6. Pak Awan mau tanya. WPOP punya jenis usaha penjualan list. Apa tuh list? Buat list rumah. Bisa masuk UMKM tidak, Pak? List itu apa sih? Semacam pagar-pagar gitu ya? Saya rasa bisa, Bu. Saya rasa bisa ya. Kalau dia jualan barang sudah pasti bisa. Kalau jualan jasa mungkin mesti cek lagi. Tetapi kalau jualannya barang, barang bisa dilihat pakai mata barangnya ya. Itu maka UMKM sudah pasti bisa ya. Dengan omset maksimal 4,8 M. Oke. Semoga teman-teman tuh Bu Mel kasih. Hayanto 33. Ibu Mel kasih 6. Bapak Budi IR 12PB. Pak, jika istri NPWP digabung dengan suami, saat kita ketik NPWP akan langsung muncul nama suami. Untuk input nama istri di Bupati PP21 seperti apa ya, Pak? Pakai nick, Pak. Pakai nick ya. Pakai nicknya istri aja. Jadi sementara pakai nicknya istri kalau bisa ya. Kalau nicknya istri nggak bisa masuk, ya udah pakai NPWP suami. Terpaksa seperti itu untuk saat ini ya. Belum ada satu mekanisme di mana kita kasih tahu kepada sistem ini saya istri pakai NPP suami loh. Belum ada sistem seperti itu ya. Jadi sementara pakailah nicknya si istri dulu. Oke. Semoga teman tuh Pak Budi. Bapak Budi IRT 2PB. Bapak Ibu Ling Jakarta 2018. Malam Pak Wan, malam Bu. Maaf mau tanya, Bupat itu hanya yang karyawan ya? Kalau bukan kerjanya freelance, bagaimana ya? Terima kasih. Jadi Bupot itu Bu dibikin oleh perusahaan yang membayar. Oke? Dia mau bayar ke siapa? Ketiga jenis orang ya. Pertama pegawai tetap, kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga bukan pegawai. Kalau perusahaan bayar tiga orang ini, maka perusahaan harus bikin bukti potong. Oke? Nah, bagi orang si pribadi, si freelancernya atau si pegawainya, tugasnya adalah menerima bukti potong. Kalau dia dipotong, ya dia terima bukti potong. Kalau dia tidak terima bukti potong, ya dia diam-diam saja. Gitu, dia tunggu SPT tahunan, baru dia lapor di SPT tahunan. Oke? Jadi bagi si karyawan itu nggak usah pusing. Kalau dipotong ya terima bukti potong, kalau nggak dipotong ya nggak usah pusing. Nanti ketika tahunan gua hitung semuanya. Gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi ter ini hanyalah untuk si perusahaan yang memotong gaji kepada karyawannya ataupun bukan karyawannya. Oke? Semua itu Bu Ling. Bapak Rosli Louis. Kok penyamaan NIK dan NPWP masih berjalankah? Masih. Atau sudah close kah? Oh, masih jalan terus sampai dunia kiamat ya. Siapapun yang belum yang belum validasi ya segera lah ya, segera validasi. Gampang kok ya, tinggal masuk ke DJP online, pilih menu profil, kemudian update lah data diri Anda di situ ya. Pastikan sudah valid. Udah gitu doang, gampang kok teman-teman ya. Oke. Dan masih berjalan ya. Segera validasi, segera. Semua teman tuh Pak Lusli Luis. Lin JKT 2018. Bapak Rosli Ibu Ayub Sadewa, kok untuk berita acara terlambat menerbitkan faktur pajak,
itu dibuat oleh PKP dengan bendaharawan ya kok, dengan dilandasi materai atau tidak kok. Saya sih belum pernah lihat Bu ya yang namanya berita acara terlambat menerima faktur pajak. Sebenarnya nggak perlu sebenarnya sih. Kalau mau ya boleh, ya nggak perlu materai lah kalau saya bilang mah. Nggak perlu materai sih kalau saya bilang. Apakah dibuat antara oleh PKP dengan bendahara? Nggak tahu juga ya, tergantung kebutuhan sih. Apakah bendaharanya minta? Apakah bendaharanya minta? Ya kalau bendaharanya minta, tolong dong buatin berita acara keterlambatan faktur pajak. Ya udah kita bikin gitu. Tetapi kalau dia nggak minta ya nggak usah. Ini hal yang tidak terlalu perlu sih. Kalau mau boleh. Cuman nggak ada formatnya, nggak terlalu perlu juga, dan tidak perlu materai saya rasa. Oke. Semua tuan tuh Bu Ayuk Sadewa. Louis, Ibu Ayuk Sadewa. Bapak Victor SUW, kok mau tanya untuk karyawan yang mau resign di Februari, apakah tetap dibuat ternya dan bayar pajak? Setahu saya iya. Setahu saya iya ya, tetap dibuat ternya dan nanti di bulan Desember baru kita pikirin di gimana solusinya untuk yang LB-LB begini. Oke? Semua teman tuh Pak Victor SUW. Bapak Victor SUW. Bapak dari Akal Sehat. Tujuannya supaya PPHOP cicilannya turun Pak Awan. Jadi apa boleh menghanguskan PP25 sebagian? Menurut saya boleh. Menurut saya boleh ya. Memang itu caranya. Nggak ada cara lain. Kalau kita kreditkan semua PP25, maka otomatis akan muncul lagi PP25 yang sama tahun depan atau lebih tinggi. Supaya PP25-nya turun, maka kita harus membuang sebagian PP25 yang sudah kita bayar. Cuma itu caranya. Oke. Selamat bantu Pak dari Akal Sehat. Bapak Fadlim. Bapak Daria Kalsehat. Daria Kalsehat. Bapak Fadli. Ibu Thalia Purwita, kok jika direktur PT developer mendapatkan bagi hasil berupa 2 unit rumah, enak bener. Namun tidak dilaporkan di SPT pribadinya. Sekarang rumah tersebut sudah dijual, lalu uang atas penjualan rumah tersebut bisa diakui tidak di harta SPT pribadi direktur. Jawabannya bisa, tapi bayar pajak Bu, Pak ya, Ibu Thalia. Jadi bayar pajak. Jadi dia mesti melaporkan di SPT sebelumnya, di SPT ketika dia mendapatkan hadiah tersebut. Oke, ketika dia dapat hadiah tersebut itu adalah kategori gaji. Oke, nah si PT developernya harus potong PPh satu atas pemberian 2 unit rumah tersebut. Kalau dia tidak potong, ya udah si direktur ini pembetulan SPT tahunan, kemudian dia melaporkan 2 unit rumah itu, kemudian dia laporkan sebagai penghasilan lain-lain dan dia bayar PPh-nya. Oke, setelah dia sudah lapor, dia pembetulan rumah tersebut, sekarang dia jual kan. Nah, ketika dia jual, dia tinggal bayar 2,5% PPh final, gitu ya. Nah, barulah dia masukkan harta itu sebagai uang nanti di tahun berikutnya. Oke, semua teman itu Bu Thalia Purwita. Bapak Thalia Purwita, Ibu ya. Ibu Chan Mei. Ibu Chan Mei 75, kok WP pribadi punya NPWP karena bekerja dari 5 tahun yang lalu, tapi sejak awal tidak lapor SPT. Tahun kemarin dapat aset dari orang tua. Tahun ini mau lapor SPT. Bagaimana asetnya? Makasih. Langkah pertama adalah kumpulkan semua asetnya, Bu. Ya, kumpulkan semua asetnya. Nomor satu, rekening di bank A berapa? Dua, rekening di bank B berapa? Tiga, deposito di bank C berapa? Empat, ada rumah nih dari orang tua kan? Laporkan juga. Kemudian ada apa lagi? Mungkin dia punya mobil, punya apartemen, punya motor dan sebagainya. Lapor semua. Oke? Hitung semua. Oke? Untuk bagian yang mobil itu kan hibah dari orang tua. Tidak kena pajak dong. Hibah dari orang tua ya, tidak kena pajak. Yang penting orang tua sudah lapor nih mobil itu, rumah tersebut. Untuk yang di luar dari mobil itu, semuanya adalah penghasilan yang perlu dia laporkan dan bayar pajaknya. Oke? Nah, kalau dia mau lapor mundur, boleh lapor mundur 5 tahun, dia laporkan. Oke, kemudian dia bayar pajaknya sesuai dengan yang 5 tahun tersebut. Kalau tidak, dia bisa laporkan sebagai penghasilan satu tahun doang. Penghasilan setahun doang, dia tinggal bayar pajaknya setahun doang. Kalau mau ya, tapi lebih tinggi pajaknya. Gitu. Jadi intinya dia harus laporkan semua asetnya di SPT yang terbaru ini. Oke? Apakah dia perlu lapor SPT mundur? Itu akan lebih bagus lapor SPT mundur, tetapi kan mesti bayar denda lagi, kemudian dihitung PPh per tahunnya. Gitu. Kalau dia kumpulin di satu tahun, boleh, tetapi lebih tinggi pajaknya. Oke? Semua teman tuh Bu Chan Mei 75. 75. Bapak Ibu Great Great Green Dus Telwin, Pak Wan, jika OP sudah pensiun, tidak ada pendapatan, apakah masih wajib lapor SPT? Jawaban saya iya, ya. Semua orang yang punya NPWP, apapun kondisinya, dia harus lapor SPT tahunan setiap tahun. Oke? Kecuali NPWP-nya sudah NE atau sudah dihapus. Oke? Yang lainnya dia harus lapor karena dia masih punya NPWP. Oke? Walaupun isinya nihil, iya, tetap dilaporkan walaupun SPT-nya nihil.
gitu ya. Karena kan SPT itu bukan cuma ngomongin pendapatan, SPT itu ngomongin harta, hutang, penghasilan yang lain-lain, kemudian eh, data anggota keluarga, semua diinput di situ kan. Nah, jadi tetap lapor SPT tahunan ya. Sama teman tuh Pak Green. Bapak Anzo 217. Kok kenapa suara berubah-ubah ya? Saya mohon maaf nih teman-teman ya kalau suara saya berubah-ubah ya. Mungkin handphonenya kali ya. Bapak Anzo, kadang suara berat kayak Batman, kadang suara normal lagi. Saya rasa internet ya, mungkin internetnya yang error teman-teman ya. Mohon maaf Pak Anzo. Pak Grindustelewin, Bapak Anzo 217, Bapak Anzo 217, Bapak Bapak Happy 07. Kok kalau perusahaan pakai jasa akunting freelance dengan fee 1,5 juta tiap bulan, freelancer tersebut tidak ber-NPWP karena penghasilannya hanya segitu. Perhitungannya gimana kok? Kena PP 21 dan 23 nggak? Hitungannya gimana? Jawabannya adalah PPh 21, Pak ya. PPh 21 dengan kategori bukan pegawai lainnya. Oke? Bruto dikalikan 50% dikalikan dengan tarif yang 2,5% atau 3% jika dia tidak punya NPWP. Paling gampang adalah Bapak langsung input di e-Bupet. Input di e-Bupet PPh 1, masukkan di situ nilai gaji orang ini, kemudian pilih kategori bukan pegawai lainnya, maka otomatis akan dihitung oleh sistem berapa PPh-nya. Oke, Pak ya. Semoga teman-teman tuh Pak Happy. Happy 07, Ibu Ibu Sally Pri, kok kalau sudah resign 10 tahun yang lalu dari perusahaan, tetapi selama ini nggak pernah lapor SPT, tapi sekarang sudah menikah, gimana nasib NPWP-nya ya kok? Nasibnya adalah tetap dilapor setiap tahun kalau ibu mau, gitu ya. Kalau ibu nggak mau lapor ya udah diamin aja lah, pura-pura nggak tahu lah. Sudah 10 tahun, gitu. Lagi pula nggak ada harta apa-apa ya. Kalau punya harta, beda ceritanya. Kalau punya harta, ibu mesti lapor update hartanya, atau digabung ke suami. Gitu sih. Intinya sih, kalau ibu berniat baik, mending dilapor. Kalau enggak, ya sudahlah. Sudah 10 tahun pura-pura nggak ngerti lah. Kalau nggak ada harta ya. Tetapi kalau ada harta, tentu perlu dilapor. Oke. Semua teman tuh Bu Sally Pri. Salipri, Ibu Ibu Septaris 07. Wan, Bupat bulanan yang ke-8, apa yang didiskusiin? Gimana? Eh, itu adalah Bupat yang baru ya, Bu ya. Itu adalah Bupat yang baru, yang versi baru, yang untuk pegawai tetap yang bulanan. Oke? Jadi pegawai tetap kan dulunya itu kan tidak dapat bukti potong bulanan, hanya bukti potong A1 tahunan. Kalau sekarang semua pegawai tetap akan dapat bukti potong setiap bulan. Namanya ini nih, namanya bukti potong yang lampiran 8. Oke? Semua teman tuh Bu Septaris 07. Ibu Cecilia Teja, Pak, kalau bangun rumah sendiri tanpa kontraktor, apakah ada pajaknya harus dibayar atau cukup dimasukkan di daftar harta, disatukan dengan tanahnya? Karena tanah sudah dilapor tahun sebelumnya. Jadi gini Bu, kalau Ibu membangun lebih dari 200 meter persegi, membangun bangunannya nih ya, tidak termasuk halaman ya, bangunannya ya, lebih dari 200 meter persegi, atau lihat IMB-nya ya, IMB lebih dari 200 meter persegi, maka Ibu harus bayar PPN KMS ya. PPN KMS itu 2,2% gitu. Dari apa? Dari nilai membangun. Jadi kira-kira aja nilai bangunnya berapa gitu. Kalau kalau enggak ya sudah. Kalau di bawah 200 meter persegi kan, maka Ibu nggak usah bayar KMS, langsung dilapor sebagai harta di SPT tahunan. Oke? Saya mau tahu tuh Bu Cecilia. Septaris 07, Ibu Cecilia Teja, Bapak Bapak M. Sanjon, saya dukung Kak Awan jadi Menteri Keuangan. Waduh, waduh, nggak mau saya. Berat. IM Sanjon, Ibu Elisa, nggak bahaya kok donor darah terus. Nggak sih, nggak bahaya kok. Donor darah saya bagus. Masih hidup sih sampai sekarang. Ibu Elisa, Ibu Melisa, Ibu Melisa thank you Bu. Isabel. Oke, saya donor darah tuh tiap 2 minggu, karena kan saya donor darahnya itu trombosit ya, itu 2 minggu sekali, bukannya 1 bulan, 3 bulan sekali Nah, ya. Ini lebih lebih sehat justru ya, katanya sih gitu ya. Ya sekarang sih masih oke ya, sudah semua teman-teman ya. Jadi semoga terbantu teman-teman. Kita mau promo teman-teman yang di bulan Februari ini. Kita akan ada kelas baru di bulan Maret. Di bulan Maret ada kelas baru, kelas akunting. Akunting UMKM namanya ya. Teman-teman tinggal masuk ke akuntingumkm.com ya. Akuntingumkm.com untuk di sana lihat detailnya. Kita akan mulai kelasnya di bulan Maret nanti. Oke, sampai jumpa teman-teman. Semoga terbantu.